Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada tutorial kali ini kondisinya saat hujan ya. Jadi saya mudah-mudahan terdengar suaranya ketika saya memberikan materi. Ini tentang strategi update status di Facebook untuk reseller Afra Kids. Bersama saya Luna Gustian. Kita mulai saja langsung. Ya, kenapa kita perlu update status? Pertama, ini untuk melengkapi yang namanya algoritma EdgeRank di Facebook. Apa itu algoritma EdgeRank? Jadi Facebook itu punya satu algoritma untuk mengukur pola interaksi setiap akun. Kadang kita suka aneh kan, kita punya 1198 teman misalnya. Nah, tidak semuanya teman-teman yang ada di sini gitu ya, jadi teman kita itu dia statusnya bisa terlihat gitu. Nah, dari sana Facebook mengukur kedekatan seseorang itu satu dan yang lainnya. Nah, otomatis kalau misalnya status kita terus banyak dilihat orang gitu ya, minimal ada 50% yang bisa ngeliat status kita, maka peluang untuk dibelinya pun akan semakin banyak gitu. Maka tugas kita adalah bagaimana membuat status itu menjadi menarik. Seperti itu. Nah, algoritma EdgeRank itu diukur dari apa sih? Jadi di algoritma EdgeRank itu EdgeRank diukur dari seberapa besar interaksi kita sama teman kita. Contoh, jika kita nge-like status teman, maka Facebook memberi bobot nilai untuk satu like itu adalah 1. Jika kita komen di status teman kita, Facebook menilai status kita dengan komen itu nilainya 2. Kemudian ada lagi yang besar, share. Jika kita share status teman kita atau status fanpage, itu nilainya 3. Ada lagi yang lebih besar, namanya mention. Ini nilainya 4. Jadi, ketika kita sering melakukan algoritma, sering melakukan update status, kemudian banyak di like, baik di komen, baik di share, baik di mention, itu artinya status kita bakal banyak dilihat orang. Bahkan teman kita yang 1192 tadi, ini akan sangat mungkin untuk melihat status kita. Makanya kalau misalnya kita lihat Mario Teguh ya, contoh nih, mudah-mudahan Om Mario nggak ngeliat. Kenapa dia selalu buat interaksi seperti ini? Katakanlah amin atau like. Jika doa ini adalah doa Anda juga, Tuhan bersama segala macam, ada kata suruh minta amin atau like. Akhirnya banyak kan yang minta dan share juga banyak. Ini fungsinya adalah agar status Mario Teguh itu bisa banyak dilihat orang, tetap dilihat orang. Nah, kalau misalnya kita tidak melakukan aktivitas di Facebook dan tidak memperhatikan algoritma EdgeRank, maka di sini ada 17 juta ya penggunanya gitu ya yang suka sama fanpage Mario Teguh. Kalau misalnya dia tidak melakukan interaksi ini, maka hanya yang melihat itu hanya 0,2%-nya aja yang bisa ngelihat status Om Mario Teguh dari 17 juta. Bayangkan gitu ya. Ini berlaku pada fanpage. Bagaimana dengan akun personal? Akun personal ini juga sama. Dia akan hanya dapat 0,5% aja. Seperti itu. Makanya perlu sekali kita untuk sering-sering update status. Lalu update status seperti apa ya? Dan jam berapa ya? Jam-jam yang bisa kita gunakan. Nah, status yang memang bisa kita gunakan di jam-jam tertentu. Kita ada jam-jam premium ya. Di Facebook itu jam-jam premium itu jam dimana orang-orang banyak
online dan melihat Facebooknya, akun Facebooknya gitu. Jam premium itu biasanya di jam 5 sampai jam 8. Ini jam premium. Kita bisa buat status ini tentang status persiapan jualan kita ya. Misalnya nganter barang ke tetangga atau nganter anak pakai baju Avrakit seperti itu. Bisa kita gunakan di jam-jam ini. Ada lagi jam 10 pagi ya, ke jam 11. Nah, ini status yang disampaikan. Kita bisa gunakan status cerita pribadi. Cerita pribadi tentang motivasi kita berjualan. Misalnya tentang dakwah, tentang nikmatnya rezeki dagang, dan lain sebagainya. Kemudian ada lagi jam premium jam 12 sampai jam 1. Ini kita bisa buat status tentang pengiriman ke konsumen. Ada lagi jam 8 sampai jam 5 sampai jam 8. Ini kita bisa gunakan status sharing jualan kita selama 1 hari. Sorry. Iya. Nah, kok ribet kelihatannya ya. Nah, memang seperti ini gitu ya. Jam 5 sampai jam 8 sore ya, sore sampai malam. Kenapa sih kelihatan ribet nih? Memang dalam ilmu jualan nih kita perlukan branding gitu ya. Diperlukan branding agar orang-orang di sekeliling kita itu tahu bahwa kita ini saat ini kita sedang jualan. Jadi kalau misalnya kita mau nge-tag orang, teman kita gitu, jadi paham gitu, oh kita lagi coba jualan nih, lagi ngapain produk kita. Makanya dibutuhkan sesering mungkin update status, pertama untuk menjaga algoritma yang tadi, kedua biar orang-orang yang ada di sekitar kita pun tahu gitu kita saat ini sedang fokus untuk interaksi jualan. Nah, jadi persiapkan ya, siapin materi-materi yang mau di boost untuk update status ya, entah itu foto-foto anak gitu. Siapkan foto yang banyak ya, kan nanti dikasih yang agen, nanti posting di sini. Nah, terus bagaimana sih, kan ini kan banyak nih jam-jamnya gitu kan. Nanti kita akan saya ajarkan bagaimana cara membuat strateginya biar postingan kita itu bisa terjadwal. Oke, nah selanjutnya bagaimana sih statusnya? Ini saya ada contoh yang saya buat, misalnya ini, misalnya kita mau posting tentang kaos Avrakit terbaru yang nanti siang akan kita kirim. Berarti status itu di jam 12 sampai jam 1. Nah, kita setting sini ya, seperti ini. Kemudian lengkapi semuanya ini. Terus misalnya nomor, sorry saya sasalan ya. Oke, seperti ini. Kemudian gambarnya bisa kita buat, misalnya ini kan pengiriman ya, kita cari gambar tentang pengiriman,
yang memang punya kita pure gitu. Jadi memang statusnya bukan direka-reka, tapi memang kita saat itu akan mau ngirim gitu, mau ngirim barang. Misalnya saja ini, mohon maaf ini gambarnya punya salah satu agen ya. Jadi jika memang ada agen yang punya gambar ini, mohon maaf dipakai contoh dulu gitu ya, contoh. Kemudian kita bisa edit warnanya vintage, mau spring biar lebih terang dikit, bisa juga kita crop biar bentuknya square misalnya. Itu kita bisa juga kasih teks misalnya afrakids.com atau bazar Afra ya, bazar Afra, sorry, bazar Afra, bisa kita rubah .com-nya. Menu hurufnya pun bisa kita pilih kurir misalnya. Kita bisa kasih stiker biar lebih rame ya. Ini kita pindah ke bawah misalnya. Sedikit. Ini jadi kecil ya, kenapa ya? Coba kita besar sedikit. Ya, oke, begini. Nah, kita juga bisa tag orang yang memang jadi teman kita dan memang dia berminat untuk mencoba produk kita. Share. Jangan lupa selalu buat call to action di akhir kalimat. Langsung hubungi sini aja. Fungsinya apa? Biar nanti orang yang lihat produk kita bisa langsung cek link yang harus dihubungi di mana. Kita post. Nah, oke, sudah jadi satu status untuk jualan yang memang soft selling. Dia tidak langsung menjual tapi hanya mengajak dulu, lalu dia buat linknya di sini. Nah, ini jam-jam sore ya. Selanjutnya gimana untuk jam-jam siang? Kalau misalnya kita sibuk nih, wah saya banyak kerjaan dan segala macam, belum packing lala segala macam. Kita bisa gunakan yang namanya postingan terjadwal dengan tool Hotsuite. Ya, kebetulan saya udah daftar ya. Kalau belum daftar bisa langsung login. Ya, nanti tampilannya kayak gini. Dan kita bisa ke menu schedule. Dan nanti kita buat postingan yang lain sebagainya di sini. Kita posting lagi, contoh kayak gini. Kemudian ada jam schedule-nya. Di sini kita bisa setting jam schedule. Oke, nanti di jam 8.05 akan muncul status seperti ini lagi. Ya, contoh banyak banget teman-teman di agen yang menggunakan cara ini. Kemudian dia ngetek dan hasilnya cukup banyak closing gitu ya. Saya kasih contoh jadi panutan ya. Contohnya Mas Taris. Mudah-mudahan beliau berkenan jadikan contoh. Nah, dia selalu update status tentang kehidupannya, aktivitasnya. Terus dia nge-share juga fanpage-nya. Sini ada. Biar tetap rame. Ya, tuh. Tetap jualan. Terus, ya. Tuh.
Nah, bisa ditiru buat teman-teman jadi sebuah inspirasi, Mas Taris. Ya, dia lihat fotonya tuh, ini jadi inspirasi banget buat teman-teman yang lihat ya, bahwa memang luar biasa dia em, dengan kegigihannya ya, salah satu agen terbaik di Ava Kids. Teman bisa contoh macam-macam statusnya. Ya, seperti itu untuk strategi update status di Facebook. Terima kasih atas partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.